Shalom, saya mahasiswa dari Universitas Metodis Indonesia Medan, Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Komputer dengan NPM 2235-20057. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN, pengajuan daftar usulan angka kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar usulan angka kredit. Di proses BPMN ini terdapat 3 proses besar. Yang pertama, proses pengajuan dupak, proses kesekretariatan, dan proses penilaian dupak. Dapat kita lihat di sini terdapat 3, yaitu penilai, sekretariat, dan fungsional. Yang pertama, fungsional. User login ke kegiatan dupak atau daftar usulan angka kredit. Lalu setelah itu terjadi rekam dupak. Setelah dupak direkam, kirim berkas. Fungsional kembali ke sekretariat. Tugas dari sekretariat di sini menerima berkas, dan setelah menerima berkas dari fungsional, dia memeriksa berkas tersebut. Lalu dilanjutkan dengan penilaian. Lalu sekretariat dilanjutkan oleh penilai. Penilai menerima berkas dupak yang harus dinilai dari sekretariat. Selanjutnya terjadi penilaian dupak. Setelah penilaian dupak dilaksanakan, maka penilai mengirim berkas hasil penilaian kepada sekretariat, kembali ke sekretariat. Selanjutnya, setelah sekretariat menerima berkas dari penilai, maka sekretariat mencetak nota pemberitahuan. Selanjutnya, sekretariat mengirim nota ke fungsional, dan fungsional menerima nota pemberitahuan dari sekretariat. Setelah itu, proses selesai. Lalu kita lanjut ke rekam dupak ataupun fungsional. Fungsional, user ingin merekam dupak. Di sini user harus login terlebih dahulu. Setelah login, baik. Selanjutnya kita kembali ke rekam dupak. Yang pertama, user harus login terlebih dahulu ke sistem. Setelah login, membuat dupak master. Setelah membuat dupak master, kemudian memilih kegiatan. Setelah memilih kegiatan, fungsional menghitung angka kredit. Pada saat menghitung angka kredit, apakah menginput kegiatan baru? Jika fungsional ingin menginput kegiatan baru, maka harus kembali ke memilih kegiatan. Tetapi jika tidak, proses selesai. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, penilaian dupak yang dilakukan oleh penilai. Di sini penilai harus login terlebih dahulu ke sistem. Setelah login, memilih fungsional yang ingin dinilai. Setelah memilih fungsional yang ingin dinilai, penilai melakukan yang namanya memilih kegiatan yang ingin dinilai. Selanjutnya yaitu input nilai. Setelah input nilai diinput, maka penilai menghitung nilai yang telah diinputnya. Setelah menghitung nilai, di sini terjadi 2 pilihan, yaitu apakah ada nama fungsional yang sama. Pada saat menilai apakah terdapat nama fungsional yang sama. Jika terdapat nama fungsional yang sama, maka harus kembali ke memilih fungsional yang ingin dinilai. Jika tidak, yaitu boleh juga memilih kegiatan yang ingin dinilai. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan, secara pribadi saya meminta maaf, dan semoga ilmu yang saya berikan dan jelaskan tadi dapat berguna untuk teman-teman dan kepada orang lain. Saya Teresia Munte mengucapkan terima kasih.